Oke. Oke, Pak screen dulu. Jadi ini pertemuan ke-8. Sudah kelihatan Pak punya share screen? Sudah, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum? Sudah, ini sama saya memuat. Sudah? Yang lain bagaimana? Sudah. Kelihatan? Sudah, Pak. Pak. Oke. Pak, Kita mulai. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, jadi kita melanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Atau lupa karena sudah jarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatur pejaringan ini. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tidak, Pak. Tidak. Oke, mantap, Krisna. Yang lain? Yang masih ingat? Rumus Atau ABC? Tidak ingat juga. Apa, Fatur? Fungsi kuadrat. Iya, Pak. Rumus? ABCD. Sotalebe, ABCD. Rumus ABC. Rumus ABC? Iya, jadi terakhir itu kita bahas tentang rumus ABC. Rumus ABC itu termasuk dalam apa? Untuk kenapa kita pakai rumus ABC itu untuk mencari Rumus apa? ABC? Ya, untuk mencari apa? Menggunakan rumus ABC untuk mencari apa kira-kira? Persamaan kuadrat. Oke, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Pak mau tanya lagi sebelum kita masuk ke materi yang ini. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ada berapa cara? Akar-akar persamaan kuadrat. Iya, faktor P jaringan ini masuknya lambat. Ada Untuk berapa cara? mencari akar persamaan kuadrat. 3 kayaknya. Ada 3. Apa saja? Iya. Kuadrat. Apa saja? Tunggu. Ada 3 cara. Oke, ada 3 cara. Apa saja itu? Ada 3. Ya. Yang lain boleh dijawab? Pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Oke, mantap. Ada 3 cara ya. Yang pertama itu pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga itu rumus ABC. Suaranya Pak kedengaran sama yang lain? Dengaran, Pak, tapi agak putus-putus sedikit. Agak putus-putus. Sama yang lain bagaimana? Dengaran. Ya, agak nge-lag putus sepertinya, juga Pak. sih. Iya, agak nge-lag. Yang lain bagaimana? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi, untuk pertemuan hari ini, materinya itu masih di bab persamaan dan fungsi kuadrat. Masih di materi itu. Tapi yang akan kita bahas itu adalah jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana menentukan jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Jadi kita mau cari jumlah dan hasil kalinya. Bagaimana itu nanti Pak akan jelaskan. Oke. Nah, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Nah, jumlah kemarin kan kita sudah tahu bahwa akar-akar persamaan kuadrat, kalau dalam akar-akar itu dalam persamaan kuadrat, itu biasanya ada 2 ya. Ada X1, ada X2. Ya, ada X1, ada X2. Nah, yang dimaksud dengan jumlah itu berarti X1 ditambah X2.
Sedangkan hasil kali berarti X1 dikali X2 ya. Namanya jumlah. Jumlah berarti tambah. X1 tambah X2. Hasil kali X1 dikali X2. Nah, misalkan ada contoh ini. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Tentukan X1 tambah X2. Yang kedua X1 dikali X2. Kalau kalian perhatikan soalnya, ada yang tahu cara mencarinya bagaimana? Kalau kalian lihat soal ini, kira-kira cara mencarinya seperti apa? Ada yang mau kasih pendapat? Suaranya Pak kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran? Oke. Dengar Kak. Oke, Krisna. Pak, suaranya Bapak putus-putus. Oh, putus-putus ya. Ini kenapa ya? Kak ada ini headset? Agak putus-putus, Pak. Nggak jelas. Ya, kayaknya sistemnya delay. Sabar ya. Bismillah. Halo. Dengaran kok Pak. Kalau ini jelas? Jelas Pak di sini. Oke. Jelas sekarang jelas? Jelas, Pak. Udah, Oke. Jadi ini ya, Pak ulang lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jumlah itu artinya ditambah ya, hasil kali berarti itu dikali. Kemarin kita sudah tahu bahwa akar-akar persamaan kuadrat itu biasanya ada dua, ada X1 dan X2 ya. Kemarin kita sudah mencari cara pemfaktoran, kita dapat X1 dan X2. Pakai rumus ABC pun kita dapat X1 dan X2. Nah, yang dimaksud dengan jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu berarti X1 ditambah X2. Sedangkan kalau hasil kali berarti X1 dikali X2. Nah, misalkan ada contoh ini. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Tentukan X1 tambah X2, X1 kali X2. Kalau kalian perhatikan soal ini, kira-kira cara mencarinya seperti apa? Ada yang mau kasih pendapat? Silahkan, Fafirul. Ada yang mau kasih? Nurasana? Fatur? Yang lain? Suaranya Pak kedengaran? kedengaran, Pak. Oke. Atau masih bingung? Ya, Pak, masih bingung. Ya, masih bingung ya. Apa caranya? Oke. Kalau kalian perhatikan ini, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, berarti untuk mencari, sebelum kita mencari X1 tambah X2, atau sebelum kita mencari X1 dikali X2, berarti kita harus tahu dulu berapa X1-nya dan berapa X2-nya. Ya. Kalau kita sudah dapatkan X1 dan X2-nya, itu akan mudah. Kenapa? Misalkan kita dapat X1-nya itu 2, X2-nya itu 3. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Itu contohnya ya. Berarti kita harus cari dulu X1 dan X2-nya. Nah, untuk mencari X1 dan X2-nya kita pakai cara apa? Untuk mencari X1 dan X2-nya kita pakai cara apa? Ada yang masih ingat? Pemfaktoran. Oke, kita pakai pemfaktoran. Boleh kalian pakai cara pemfaktoran,
boleh kalian pakai cara melengkapi kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Ya, silakan kalian pilih. Nah, berarti kita boleh cari dulu menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran. Oke. Jadi X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Halo? Dari, ya, Fatur Halo? kedengaran ya? Iya, kedengaran Fatur. Oke, jadi X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Di situ berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, dan C-nya sama dengan 10. Sampai situ paham? Belajar. Di Sampai situ paham? Putus-putus, Pak. ikuti informasi. Apa? Cynthia boleh dikasih mati mute-nya? Oke. Sampai situ paham? Yang lain? Paham. Paham? Paham, Pak. Yang lain bagaimana? Oke, jadi situ A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya 10. Bagaimana cara pemfaktoran? Ada yang masih ingat? Cara pemfaktoran? Udah pada lupa, Pak. Lupa, oke. Yang lain lupa juga. Kalau lupa, bilang lupa. Jangan diam saja, supaya Pak tahu toh. Iya, Pak. Lupa, oke. Jadi, 2 dan 5. cari dua, itu coba ingatkan 2 dan lagi. 5. Ya, cari dua angka yang hasilnya C dan cari yang 2 dan 5, dikalikan. Pak. Oke, yang dikalikan hasilnya C dan dijumlahkan hasilnya B, kan? Seperti itu kan? Berarti cari dua angka yang dikalikan hasilnya 10, kemudian dijumlahkan hasilnya 7. Bilangan apa itu? Bilangan apa? 2 dan 5. Oke, 2 dan 5, betul yang Fatur bilang tadi ya. Kenapa? Karena 2 dikali 5 itu hasilnya 10. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Jadi bilangan itu adalah 2 dan 5. Nah, berarti kita bisa tulis X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Ya. Setelah itu kita pisahkan satu-satu. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 2. Positif 2 itu kita pindah ke sebelah. Berarti X1-nya adalah negatif 2. Kemudian di sebelahnya X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 5. Oke, 0 kurang 5. Sorry, di situ maksudnya X2 ya, bukan X1. X2 sama dengan negatif 5. Jadi kita dapatkan X1-nya negatif 2 dan X2-nya itu negatif 5. Sampai situ paham? Paham. Paham? Paham, Pak, paham. Yang lain bagaimana? Paham? Paham? Yang lain bagaimana? Pak mau tanya dulu. Karena dari tadi diam. Paham, Pak, paham. Zalwa, paham Zalwa? Masukin aku ini. Paham, Pak. Oke, Wayan Santa. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, Suci Ramadhani. Suci tidak ada. Cynthia. Muhammad Zakaria paham? Adik Krisna, Irfan. Paham, Pak. Indrayasa. Husnul, paham Husnul?
Paham. Paham, Pak. Oke. Jadi, Pak. kalau misalkan kalian tidak paham, bilang ya, Pak tidak mau marah. Pak tidak menuntut kamu harus paham terus kan? Kalau kamu tidak paham ya dibilang, supaya Pak tahu kan? Kalau cuma diam kan Pak tidak tahu. Pak tidak bisa baca isi hati dan pikirannya kalian. Asik. Jadi X1-nya itu min 2, X2-nya min 5. Berarti kalau X1 tambah X2 itu berapa hasilnya? X1 tambah X2. 1 tambah 7. Berapa? Berapa? Nah, berarti kalau X1 tambah X2, min 2 ditambah negatif 5. Kan? Min 2 tambah negatif 5 itu negatif 7. negatif. Min 7. Berarti kalau X1 kali X2, berapa hasilnya? 10. Ya, oke. X1 kali X2 berarti min 2 dikali min 5. Min kali min hasilnya positif. Berarti hasilnya 10. Sampai situ paham? Paham. Paham. Pak. Paham? Oke. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau tadi untuk mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita cari dulu X1 dan X2-nya ya. Kalau tadi yang ini, kita cari X1 dan X2-nya pakai pemfaktoran. Sehingga kita dapat X1-nya min 2 dan X2-nya min 5. Kita cari dulu. Sebenarnya ada cara cepat. Ada cara cepat mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, cara cepatnya seperti apa? Kita pakai rumus ini. X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Ya, boleh kalau belum bicara di mute dulu dia punya ini. Ya oke. Supaya tidak mengganggu ya. Jadi X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A. Sedangkan kalau X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Ya. X1 tambah X2 itu min B per A. X1 kali X2 itu C per A. Kalau kamu tanya, dari mana Pak itu rumusnya? Ini bisa kalian turunkan dari rumus ABC. Tapi kalau cara penurunannya, Pak tidak jelaskan di sini. Kalau kamu mau cari tahu, silakan lihat di YouTube. Banyak sekali cara pembuktian. Kenapa X1 tambah X2 itu min B per A. Dan X1 kali X2 itu C per A. Jadi kita tidak perlu lagi kayak yang di sini. Kita tidak perlu lagi mencari apa? Mencari dengan pemfaktoran atau rumus ABC, tidak perlu. Kita cukup dengan menggunakan rumus ini, kedua rumus ini. Kalau X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A, X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Sampai situ bisa dipahami? Paham. Paham? Oke, yang lain bagaimana? Bisa, Paham. Paham. Paham, Pak. Oke, contohnya, misalkan itu ya, X kuadrat, kayak yang tadi ya, yang tadi kan, kalau yang tadi kita yang pakai rumus ini, ya, kita pakai cara pemfaktorannya dulu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau cari soal yang sama, kemudian kita pakai rumusnya. Nah, tentukan hasil jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Pak mau tanya dulu, A-nya berapa di situ? Nilai A-nya berapa? 1. Oke, nilai A-nya 1. B-nya berapa? 7. 7. Oke, 7. Nilai C-nya berapa? 10. 10. Oke. Jadi yang pertama kalian harus lakukan untuk mencari jumlah dan hasil kali akar-akar, kalian harus tentukan dulu yang mana A, yang mana B, dan yang mana C. Kalau kalian sudah menentukan A, B, dan C, itu berarti tinggal kalian masukkan ke rumus. Nah, di situ kan kita mau cari X1 tambah X2. X1 tambah X2 rumusnya min B per A ya, min B per A. Iya.
tinggal kita masukkan. Berarti min, karena B-nya itu adalah 7, A-nya itu 1. Jadi 7 bahagi 1, 7 ya. Berarti min 7. X1 kali X2, kalau X1 kali X2 berapa? Kira-kira. C per A. C per A, berarti berapa rumusnya habis itu? 10/1. Oke, 10 per 1 hasilnya 10. Jadi X1 tambah X2-nya min 7, X1 kali X2-nya 10. Lebih cepat ya daripada kita pakai yang ini tadi. Kalau ini kan lama kan? Kan sama, min 7, di sini juga 10 kan? Iya. Sama, tapi caranya akan panjang. Nah, supaya cepat, kalian pakai rumus ini. Ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pak. Tidak ada. Yang lain bagaimana? Paham? Paham. Rumusnya harus itu, Pak. Iya. Rumusnya itu X1 tambah X2 min B per A, X1 kali X2 C per A. Paham? Paham. Paham? Oke, kita lanjut ya. Coba. Ada yang bisa itu, yang bisa angkat tangan, cari dulu, jangan dulu dijawab, angkat tangan. Mas punya ngelek-ngelek. Jaringan mungkin, Fatur. Oke, jadi kalian cari dulu, yang A cari dulu, kemudian yang B cari dulu. Kalau yang sudah, angkat tangan. Pak kasih, nanti Pak persilahkan baru jawab. Silahkan dicari. Tunggu Pak. Oke. Masih. Saya tahu, Pak. Oke, yang pertama Fatur. Yang X1 tambah X2 dulu, Fatur. Cari. Silahkan. Silahkan, Fatur. Tunggu Pak, tunggu. X1 tambah X2 sama dengan min B per C sama dengan min 3 per 1. Agak ngelek-ngelek, Pak. Oke, lanjut. Patah-patah, Pak. Agak susah ngomongnya. Oh, oke. Selain Fatur, siapa yang bisa? Yang X1 tambah X2. Angkat tangan. X1 sama dengan Angkat tangan. Langsung jawabannya aja enggak apa, Pak? Oh, silahkan Fatur. Oke. Silakan Fatur. Halo? Iya, silakan Fatur, silakan. Jaringan ya. Jaringan deh. Oke. Silakan Rian. Kepencet, Pak. Halo? Ayo, siapa yang bisa? Selain yang soal angkat tangan tadi. Halo? Jaringan kesian. Oke, berarti Pak ini ya. Pak jelaskan ya. Berarti A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 5. Sampai situ paham? Paham? Nah, berarti X1 tambah X2-nya, apa rumusnya tadi? X1 tambah X2? X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Oke, min B per A.
berarti sama dengan min B. Berarti itu ya, min, karena B-nya di situ min 3, berarti min 3 per A. Per A itu adalah 1. Jadi min 3 per 1. Min B per C. Nah, di situ min ketemu min. Min kali min itu kan hasilnya positif kan? Min. Berarti Ya, tinggal Min B per positif C. 3 dibagi 1. Maka tinggal positif 3. Maka nilai X1 tambah X2 itu hasilnya adalah 3. Oke. Yang X1 kali X2, angkat tangan yang bisa. Oke, Syahril. Silahkan Syahril yang duluan angkat tangan. X1 kali X2 rumusnya C per A. Oke. Sama C-nya 5. A-nya 1. 5 bagi 1, 5. Oke. Mantap. Jadi X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti 5 per 1 hasilnya 5. Oke. Soal yang kedua. Angkat tangan dulu. Baru Pak persilahkan. Diketahui persamaan kuadrat min 2x kuadrat kurang 8x tambah 12 sama dengan 0. Tentukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Angkat tangan. A-nya sama dengan Yang bisa angkat tangan. Oke, rumusnya sama dengan yang tadi. Diketahui persamaan kuadrat min 2x kuadrat kurang 8x tambah 12 sama dengan 0. Tentukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Oke. Pak mau sebut namanya dulu. Supaya Aldo, Christian Aldo bisa? Christian Aldo ada masih di sini? Masih masuk. Bisa Christian? Pak. Belum, Pak. Belum. Cesia, bagaimana Cesia? Dela, silakan Dela. X1 ditambah X2 sama dengan B per A. A-nya 8, B-nya A-nya 8 per min 2 sama dengan min 4. Oke, Dela punya min 4. Kita cek sama-sama ya. Jadi, seperti yang Pak bilang tadi, sebelum kalian jawab, kalian tentukan ABC-nya dulu. Berarti A-nya di situ negatif 2, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya itu 12. Paham cara mencari ABC-nya? Paham? Paham. Paham? Oke. Maka kita cari X1 tambah X2 berarti min B per A. Berarti kita masukkan Min 8 bagi min 2. min 8 per min 2 ya. Yang di atas itu min dengan min ketemu berarti positif. Maka bentuknya menjadi 8 per min 2 ya. 8 dibagi min 2 hasilnya negatif 4. Jadi sudah betul yang dibelanya Dela tadi ya, hasilnya negatif 4. Oke, yang X1 kali X2 angkat tangan. Oke, Fafirul silahkan. Iya, Pak. Tunggu. X1 kali X2 sama dengan rumusnya C per A. C-nya sama dengan 12. A-nya sama dengan negatif 2. 12 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke, mantap. Kita cek ya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti 12 bahagi negatif 2. Hasilnya negatif 6. Sampai situ paham? Paham. Paham. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang bertanyakan? Silakan kalau mau bertanya, Pak, kasih waktu untuk bertanya. Tidak ada. Oke, Pak Firul boleh dikasih mati dulu mute-nya, mic-nya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Misalkan masih pakai soal ini ya, misalkan masih soal yang min 2x kuadrat kurang 8x tambah 12 sama dengan 0. Tapi kita mau cari berapa nilai 1 per x1 tambah 1 per x2. Kemudian kita mau cari berapa nilai x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Kemudian kita mau cari x1 per x2 tambah x2 per x1. Dan kita mau cari juga 5 per x1 tambah 5 per x2. Nah, untuk mencari itu, Pak akan jelaskan melalui Jamboard. Ya. Sabar ya. Oke, sudah kelihatan Pak punya Jamboard? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, udah. Ya. Udah, Pak. Pak, suaranya Bapak nggak kedengaran, patah-patah. Iya, Pak. Kedengaran? Halo? Sama saya kedengaran, cuma gambarnya agak delay. Pak. Oke, jaringan mungkin hari ini tidak kurang bagus. Bagus sekali kok, Pak. Dengar jelas, Pak. Oh, kedengaran jelas sama Krisna. Tergantung jaringan berarti ini ya. Nah, tadi di soal itu, soalnya itu adalah min 2x kuadrat tambah kurang 8x tambah 12 sama dengan 0 Saya ya. dari awal keluar terus. Iya, nggak apa-apa. Nanti sebentar ada ininya ya, recordnya. Oke ya. Oke, sabar Pak. Cari yang bagus. Nah, kalau dari bentuk itu A-nya berapa tadi? Min 2. Oke, A-nya min 2. A-nya itu sama dengan min 2. B-nya berapa? B min 8, C 12. Min 8. Kemudian C-nya itu 12. Oke. Nah, oke. Yang pertama kita mau cari itu 1 per X1 ditambah ini pakai 1 per X2 ya. Oke. Kita ulang lagi ya. Rapi. Kita mau cari 1 per X1. Oke, sabar ya. Kita mau cari 1 per X1 ditambah 1 per X2 ya. Nah, kalau kalian perhatikan, di situ kan belum kita tahu ya, belum kita lihat. Kalau yang tadi di soal sebelumnya itu, kita bisa, kita bisa lihat langsung X1 tambah X2 atau X1 kali X2 ya. Kalau bentuknya seperti itu, berarti kalian harus rubah sedemikian rupa bagaimana caranya supaya bentuk ini menjadi X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Jadi kalian rubah dulu ya.
Nah, bagaimana cara merubahnya? Kalau ada soal seperti ini, tinggal kalian kali silang. Atau sebenarnya kita mau samakan penyebutnya, gitu ya. Atau lebih mudah, kalian kalikan silang. 1 dikali X2, hasilnya berapa? Ini ya. Yang ini, 1 dikali X2. Ya. 1 kali X2 berapa hasilnya? X2. Oke, 1 kali X2 itu X2 ya. Oke. Kemudian setelah itu, karena di situ adalah tambah, maka di situ kita tambah ya. Tambah. Kemudian kita kali silang lagi yang ini. Yang 1 dikali X1. 1 kali X1 berapa? X1. X1. Oke, X1. X1 ya. Per, ini kita kalikan saja DP penyebut. X1 dikali X2. Jadi di sini X1 dikali X2. Ya. Kalau yang di atas itu, X2 tambah X1, bisa Pak tulis begini. X1 tambah X2. Sorry. X1 tambah X2. Boleh Pak putar, sama saja. Ini tetap yang di bawah X1 kali X2. Kenapa Pak bisa putar? Karena misalkan 3 tambah 5 sama saja dengan 5 tambah 3 ya. Jadi X2 tambah X1 sama saja dengan X1 tambah X2. Kalau dalam penjumlahan itu namanya kumulatif. Nah, sama dengan, nah X1 tambah X2. Berarti kita dapat yang tadi kan? X1 kali X2. Kita bisa pakai rumus yang tadi. Nah, di soal sebelumnya, kita sudah dapat X1 tambah X2 berapa hasilnya tadi? Negatif 4. Berapa? Coba Pak cek akan ya. Negatif 4, Pak. Oke, negatif 4. Coba Pak cek. Kalian lihat lagi yang ini. Coba. Sudah kelihatan? Belum. Belum, Pak. Sudah? Nah, udah. Nah, ini ya. Oke, Sudah, Pak. ini kan soalnya masih sama kan? Di nomor 2 ini. Oke? Jadi Iya, X1 sama. tambah X2 itu negatif 4. X1 kali X2 negatif 6. Diingat ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan langsung saja tanpa kita harus cari lagi. Nah, ya. Sudah kelihatan Negatif jambornya? 4. Belum. Udah. Udah. Nah, X1 sama X2 berarti di situ negatif Negatif 4. 4 per X1 kali X2. Negatif 6. Negatif Negatif 6. 6. Oke, negatif 6. Nah, di situ negatif 4 dengan bagi negatif 6 kan tidak bisa. Kita sederhanakan saja. Itu min dengan min, berarti nanti hasilnya akan positif. Kalau kalian sederhanakan, berapa hasilnya di sini? 2/3. Oke, mantap. 2 per 3. 3. Ya. Jadi jawabannya adalah 2/3. Oke, sampai situ paham? Paham. Paham. Paham? Paham, Pak. Oke. Itu yang pertama ya, X per X1 tambah per X2. Nah, yang kedua itu tadi soalnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Pak pindah di sini ya. Sorry. Ya. Pak pindah di sini. Soalnya itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, macam tadi. Jadi, sebelum kalau kalian lihat di soal tidak ada bentuk X1 tambah X2 atau X1 kali X2, kalian rubah saja sedemikian bagaimana sehingga bentuknya ada X1 tambah X2-nya atau ada X1 kali X2-nya. Nah, di soal ini belum ada kan? Nah, jadi kita rubah dulu. Nah, sebenarnya bentuk X1 kuadrat
tambah X2 kuadrat itu kalau ada bentuk perubahannya, itu bisa kita rubah begini dia. X1 dalam kurung X1 tambah X2 dipangkatkan 2, kemudian dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Jadi bentuknya itu begitu ya. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Kalau sampai situ berarti tinggal kita ganti. X1 tambah X2 berapa? Tadi. Negatif 4. Oke, berarti sini tinggal negatif 4. Dipangkatkan berapa di sini? 2. Oke, dipangkatkan 2. Dikurang 2 kita tetap tulis. X1 kali X2-nya berapa? Negatif 6. Min 6. Negatif 6. Oke, ini kita kali ya. Kita kali. Ya. Min 4 pangkat 2 berapa? 8. 16. Min 16. 16 ya. Positif 16 ya. Iya. Karena min Iya, 4 16. kali min 4. Kan? Ini 2 kali min 6 berapa? Ini ya. Positif 12. Berapa? Oke, positif 12 ya. Oke. Sama dengan 16 tambah 12. 28. 28. Oke, 28. Jadi jawabannya adalah 28. 28. Paham? Paham. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Pak. Apa? Ini kita bahas sama-sama ya. X1 per X2. Ini soalnya itu adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1. Ada yang bisa? Silahkan dicari dulu kemudian angkat tangan. Dia punya cara kayak yang ini. Kayak yang pertama. Kita kali silang dulu baru kita dapatkan. Silahkan dicari. Yang bisa angkat tangan. X1 per X2 tambah X2 per X1. Silahkan dicari dulu. Jadi kalian kali silang dulu. Sama cara mencarinya dengan yang 1/X1 tambah 1/X2. Silahkan dicari kalau sudah angkat tangan. Oke, ada yang sudah angkat tangan?
Ada yang bisa? Atau masih bingung? Itu bukan yang sama dengan yang pertama tadi, Pak. Dengan contoh. Iya, sama dengan yang pertama. Masih bingung? Oke, Pak jelaskan ya. Sudah, Pak Firul? Tadi bagaimana Pak bilang caranya diapakan? Dikali apa? Disilang. Silang. Dikali silang. Berarti ini dulu ya. X1 dikali dengan X1. Berapa hasilnya? X2. Lihat X1. contohnya, Pak. 1. X1 pangkat. X1 pangkat 2. Oke. X1 pangkat 2 ya. Karena X1 kali X1. Berarti X1 pangkat Kali 2. silang. Ditambah. Oke. Kali silang. Kemudian kita kali lagi yang ini. X2 dikali X2 ya. Berapa hasilnya? X4. X4. X pangkat 4. X2 pangkat X2 4. kali X2 berapa? Berarti X2 pangkat 2. Karena cuma 2 kali kan? Kalau pangkat 4 berarti X2 kali X2 kali X2 kali X2. Ya. Tapi karena cuma X2 dikali X2 2 kali, berarti dipangkatkan 2. Paham sampai situ? Paham, Pak. Paham, berarti per. Di bawahnya diapakan? Di bawahnya diapakan? Dikalikan ya? X1 dikali X2. Oke. Berarti di sini. Sorry. Berarti di sini. Kali. X1 kali X2. Ya. X1 dikali X2. Sorry. Ya. X1 dikali X2. Nah, yang di atas. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kita dapatkan berapa? Oke, kita sudah dapatkan sebelumnya. Itu perlu kita cari lagi. Berapa hasilnya? 28. Oke, 28 kan? Berarti di sini tinggal 28 per X1 kali X2. X1 kali X2 tadi berapa? Negatif 6. Min 6. Oke, min 6 ya. Nah, di sini berarti min 6. 28 dibagi min 6 itu bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Berarti min 14. 28 bahagi 2 itu 14. 6 bahagi 2 itu 3 ya. Berarti min 14 per 3. Jadi jawabannya adalah min 14 per 3. Paham? Paham. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir tadi itu soalnya adalah ini kalau kalian misalkan hari ini belum paham atau masih bingung nanti Pak share lagi videonya supaya kalian lebih paham. Soalnya itu adalah 5 per X1 ditambah 5 per X2. Nah, kita apakan kalau begini tadi? Kita apakan tadi? Silang. Kita kali silang. 5 dikali X2. 5 kali X2 itu kita tulis 5X. Tetap ya. 5X2. Di sini 5X2. Ditambah. Kita kali silang lagi. Yang mana kita mau kali silang? 5 kali X1. Oke, 5 kali X1. Berarti di sini 5X1 ya? Iya. Oke, 5X1. Nah, penyebutnya diapakan? Dikali. Dikali X1 kali X2 tetap ya. X1 kali X2.
Sampai di situ, perhatikan yang di atas. 5x2 tambah 5x1. Ini bisa Pak tuliskan bentuknya menjadi 5 dalam kurung x2 tambah x1 atau x1 tambah x2 ya. Berarti sini x1 ditambah X2 x2 itu kurung per x1 kali X2. x2. Kenapa Pak bisa tulis itu? Karena begini, coba perhatikan. 5 dikali x1, kan ini kali sebenarnya kan? Gitu kan? Ya. 5 dikali x1 itu kan 5x1. Kemudian kita kalikan 5 dikali x2, 5 dikali x2 itu kan 5x2. Sama saja kan? Iya, Ya, sampai situ paham? paham, Pak. Paham? Oke. Jadi sama dengan 5 dikali dalam kurung x1 tambah x2 berapa? X1 tambah x2-nya berapa? Negatif 4. Negatif 4. Oke, negatif 4. Mantap. Per x1 kali x2. Negatif 6. Min 6. Oke. Negatif 6. 5 kali negatif 4. 20. 20 atau negatif 20? 20. 20. Negatif 20. Negatif 20 ya. Positif kali negatif. Per Ya. negatif 6. Negatif ketemu itu jadi positif. 20 per 6 bisa kita bagi atau kita sederhanakan saja? Sederhanakan. Bagi berapa? 10 per 3. Bagi 2. Oke, bagi 2. Jawabannya Bagi 10 per 2. 3. Oke, 10 per 3. Jadi jawabannya adalah 10 per 3. 3. Sampai situ paham? Paham. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Betul punya ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pak P, share screen kelihatan? Belum, Pak. Belum. Sudah. Oke. Jadi itu ini ya, caranya itu di sini supaya lebih rapi. Tadi Pak menjelaskannya ini pakai Jamboard. Jadi itu ya. Jadi yang kalian ingat itu kalau soalnya misalkan langsung ada X1 tambah X2 atau X1 kali X2 itu langsung saja kalian pakai rumus kalau X1 tambah X2 min B per A, kalau X1 kali X2 itu C per A. Tapi kalau soalnya bentuknya seperti ini, yang A, B, C, D ini, kan belum kalian lihat. Belum kalian lihat X1 tambah X2 dan X1 kali X2-nya. Berarti kalian harus rubah dulu bentuknya. Kalian rubah bentuk, bagaimana caranya? Caranya itu bebas, yang penting masih bisa dibuktikan secara matematis. Ya. Kalian mau buktikan pakai cara ini, pakai ini, yang penting ketika kalian buktikan, kalian rubah caranya itu akan muncul X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Ya. Sehingga kalau sudah muncul itu tinggal kalian pakai rumus. Oke, paham? Paham. Paham? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Oke. Habis ini, Pak ada kuis. Pak ada kuis, jadi siap-siap. Kuis tentang persamaan kuadrat yang kalian sudah pelajari. Ya. Nggak ada. Jadi, bentar ya Pak, share screen dulu bagaimana kuisnya. Jadi kuis ini sudah kelihatan? Belum, sudah. Sudah kelihatan? Oke, sorry. Sudah. Belum. Sabar ya. Ini kenapa ya?
Sabar ya. Oke, sebentar. Ini kuisnya masih. Oke, sabar. Sabar ya, jaringannya masih kurang bagus. Oh, oke, sabar. Oke. Kenapa time out ya? Google Quizzes. Oh. Oke, sabar ya. Jaringannya kurang bagus. Suaranya Pak masih kedengaran? Dengaran, Pak. Oke, sebentar. Sudah mau masuk ini. Jadi, silahkan kalian, sebentar dulu. Kalian buka. Sabar. Jaringan. Share screen-nya Pak, so kelihatan? Belum, Pak. Belum. Oke, belum ya? Belum, Pak. Oke, sabar. Belum, Pak. Ini kuis. Jadi kuisnya ini melalui browsernya kalian masing-masing ya. Bentar. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke, sabar. Belum, Pak. Sementara share screen. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Silahkan. Caranya itu adalah silahkan kalian buka. Kalian punya browser. Baru kalian klik ini. Dah. Kalian tulis ini. joinmyquiz.com. Atau kalian klik di sini ya. joinmyquiz.com. Ada di kolom chat itu. Silakan kalian klik joinmyquiz.com. Ada yang sudah? Belum? Suaranya Pak kedengaran? Boleh dibuka mic-nya biar Pak tahu apakah bagus jaringan. Ngelek, Pak. Hah? Ngelek. Ngelek. Nah, Pak So kirim Pak, link. jaringan sini, Pak. Pak So kirim linknya di chat joinmyquiz.com. Klik itu. Sudah, Pak. Udah. Kemudian kalau sudah masuk, kalian masukkan kode itu 38 3668. 38 38
3668. 3. Punya aku nggak bisa. 38 3668. Nanti kalau sudah kalian masukkan namanya kalian. Habis kalian klik itu Pak, nanti aku nggak masukkan. bisa, Pak. Apa tulisannya situ? Tak keluar sendiri. Diulang, masuk ke joinmyquiz.com. Ya, joinmyquiz.com. Belum ada yang masuk. Pak Guru, saya punya nggak ada terkirim. Oke, Syahril Hoirianto. Kamu bisa lihat kan di share screen? Yang masuk itu Syahril dengan Irfan. Ayo yang lain. Saya punya nggak ada Pak, linknya. Itu Kak So kirim di ini, di grup, di ini, di chat, kolom chat. Tak keluar sendiri loh. Kamu bukannya di Google. Buka Google, kalian klik ini, joinmyquiz.com. Tunggu Pak, ngelek. Ngelek. Oke, Husnul. Baru 3 orang. Pak, tunggu yang lain supaya bisa bermain. Oke. Baru 3 orang yang masuk. Nggak bisa. Tulis di Google, joinmyquiz.com. Oke, Zakaria sudah masuk. Kalau sudah masuk di Join My Quiz, kalian masukkan kodenya 383668. Tunggu Pak. Ela Sari Ananta, oke sudah masuk. 3 berapa Pak? 383668. Jadi kalau kalian sudah masuk di situ, kamu jangan tulis apa-apa ya. Zaki, Dela, Sahril, Irfan, Husnul, tunggu saja Pak mulai. Pak masih menunggu yang lain ini. Tak usah diklik apa-apa yang lain. Ya. 383668. Yang lain ada kendala apa? Tunggu Pak, kok nggak bisa masuk gitu? Bisa pasti. Jaringan Pak. Gedevika, Gilang, Husnul Hotima, Irfan sudah, Kadek Evan, Krisna, Indasari, Mama Bapa, Nur Hasana, Sintia Kasih, Suci Ramadhani, Wayan Santa, Zalwa. Oke. Keluar Ayo. sendiri. Yang lain Pak tunggu. Klik joinmyquiz.com. Nggak bisa Pak, ngelek Pak. Kenapa nggak bisa? Sudah Pak, tapi nggak bisa. Iya Pak. Oke, sebentar ya Pak. Yang lain tetap di situ ya Pak. Ini ya. Pas saya klik malah keluar lagi. Iya Pak, saya juga gitu Pak. Oke, sebentar. Pak, share screen. Google. Mana Google? Pak, sandinya apa tadi Pak? Ada yang masih ingat tadi? 38 383668. Tiga enam enam delapan. Oke, misalkan ini ya. Share screen-nya Pak kelihatan? Nah, coba kalian perhatikan kalau yang masih bingung. Di Google itu kalian bisa klik Join My Quiz itu ya, Join My Quiz. Setelah Join My Quiz muncul, kalian klik saja di sini. Boleh di sini di atasnya boleh ya. Nah, Oh, udah Pak. kan dia akan munculnya kayak gitu ya. Ngelek Ya. Pak. Oke.
Setelah di sini, kalian tulis 38, 8, 6, 8. Ya. Kalian klik itu ya, 38. Berapa tadi kodenya? 38, 3668. Tunggu Pak, agak ngelek Pak. 3668. Kalian klik join. Setelah Habis itu join, ini suruh kasih masuk nama Pak. yes, kasih masuk nama. Misalkan Pak di situ Pak suka nulis Arlan Hakim. Kemudian klik start. Ya Pak, Kalau ngelek. kalian klik start, kalian akan masuk di situ ya. Dengan 8 orang yang sudah masuk. Oke. Jadi Pak tunggu ya. Sudah Pak. Oke, sudah. Yang lain sudah bagaimana? Kalau sudah kita mulai kuisnya. Jadi ini Pak akan kasih soal mengenai persamaan kuadrat dari awal materi. Kalian jawab A, B, C, D ya. Mana? Oke, yang masuk itu sudah Belum Pak, jaringannya jelek. Oke, Mbak Pak, lagi kenapa itu? kenapa? Saya kembali lagi. Linknya Ya, masuk ulang deh. kirim kan? Oke, sebentar ya. Oke, joinmyquiz.com. Sabar ya. Ini harus sabar memang. Jaringan kurang bagus. Pak, apa kodenya Pak? 38 3668. So, kelihatan Pak punya share screen? Belum. Belum, Pak. Belum. Sabar ya. Yang masuk itu baru Zakaria, Sari Loranto, Dela Sari, Husnul Khotimah. Yang lain sudah? Sudah Pak kayaknya. Oke, sebentar ya, Pak reload dulu. Oke, habis ini kita mulai saja ya. Sabar ya jaringan. Oh, sudah banyak yang masuk. Kade Krishna, Christian Aldo. Oke. Saya udah masuk belum Pak? Sudah. Udah. Setting dulu. Oke, kita mulai ya, sebentar. Pak mau share screen dulu supaya kelihatan yang main gamenya. Oke, Gilang masuk. IGD Vika, Kade Krishna Gilang, Fafiro Luayan, Muhammad Zakaria, Dela Sari Ananta. Oke. Sudah kelihatan share screen-nya? Belum Pak. Belum, oke, sabar.
Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak, ini Kelihatan? aplikasinya namanya apa, Pak? Ini Nur Quizzes. Hasanah tanya aplikasi. Quiz. Quizzes. Oke, supaya tidak lama lagi, Pak mulai ya. Yang sudah masuk itu adalah Zalwa, Gedevika, Kadek Krisna, Gilang, Fafirul, Wayan Santa, Zakaria, Dela Sari Ananta, Christian Aldo, Syahril Hoirianto, Irfan, Husnul Khotimah. Yang Pak bilang namanya itu siap-siap di browsernya kalian ya. Sudah? Sudah siap? Sudah. Sudah? Oke, Pak. Sudah. Mulai ya. Kalian pilih jawabannya ya. Pilih jawabannya. Di santar ada siapa yang paling tinggi nilainya. Kalian pilih jawaban, ada 8 nomor, soal A, B, C, D. Kalian pilih jawabannya. Tapi ada waktunya. Ya. Oke, Pak mulai ya. Start. 5. Udah kan, Pak? Oke, silahkan bermain. Nah, ini masih leaderboard. Tunggu, jangan dikorek-korek. Oke, go. Oke. Untuk sementara paling atas Fafirul. Oh, di Zaki naik ke atas peringkat pertama. Oke, Fatur naik ke peringkat kedua. Oke, Kadek Krisna peringkat pertama. Ayo. Zalwa peringkat kedua. Oke. Di atas masih Kadek Krisna. Oke. Oke. Siapa yang sementara masih Kadek Krisna. Oh, Dilamunya Fatur. Ayo Krisna, tadi kamu peringkat pertama. Ayo, semua dekat akhir. 3 besar, Fatur, Krisna, Zalwa. Oke, Kadek Krisna. Yang lain gimana ini? Selesai semua, Pak. Udah lah. Oke. Kalau sudah semua, tunggu situ, dicek siapa yang pada akhirnya menang.
Krisna selesai, Krisna? Oke. Masih ada Fatur, Zalwa, Ila, Christian Aldo, Wayan Santa, Irfan, Devika, Syahrir yang belum selesai soal. Siapakah yang akan menjadi juara? Ayo. Boleh keluar kalau Krisna selesai. Tapi masih ada yang belum ini. Ada. Apa? Kata keluar, Pak. Iya boleh, setiap apa. Yang penting itu selesai. Untuk sementara masih Kadek Krisna. Yang belum selesai menjawab itu Fatur, Zalwa, Syahril, Wayan, Irfan, Gedevika.